Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safruddin Marwan dengan NIM 211 dari kelompok kelas B2. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman terkait dengan alat-alat anestesi yang sering digunakan dalam tindakan prosedur anestesi. Nah, secara khusus alat-alat yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman ini adalah alat-alat yang sering digunakan dalam tindakan intubasi ETT maupun intubasi LMA. Adapun sering disebut dengan alat statik. Baik, langsung saja ini dia. Jadi, alat-alat anestesi itu sendiri umumnya adalah alat yang sering digunakan dalam prosedur anestesi. Nah, alat-alat ini merupakan alat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan operasi. Biasanya, alat-alat anestesi dipersiapkan pada waktu pre-anestesi atau sebelum dilakukannya anestesi, yang meliputi persiapan pasien di ruangan ganti atau persiapan obat, persiapan alat, persiapan pasien setelah pasien berada di ruang operasi. Baik, yang pertama, alat yang paling penting dari alat-alat anestesi ini adalah mesin anestesi itu sendiri. Mengapa? Karena fungsi utama dari mesin anestesi ini adalah sebagai alat untuk mempersiapkan campuran gas anestesi dengan komposisi yang bervariasi. Jadi, mesin anestesi ini merupakan komponen yang sangat penting yang berada di dalam ruang operasi untuk tindakan anestesi sendiri. Next. Nah, kita masuk pada alat-alat statik seperti yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi terkait dengan alat-alat yang sering digunakan dalam tindakan anestesi umum atau general anestesi pada tindakan intubasi LMA maupun intubasi ETT. Nah, mulai dari yang pertama, bagian S, itu terdapat stetoskop. Nah, stetoskop ini berfungsi untuk mendengarkan pernapasan pasien. Selain itu, stetoskop juga biasanya digunakan dalam mendengar apakah intubasi ETT maupun intubasi LMA sudah benar-benar masuk di saluran pernapasan pasien atau tidak. Yang kedua yaitu ada laryngoskop. Nah, untuk laryngoskop itu sendiri itu alat yang digunakan untuk melihat laring oleh manusia secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Untuk laryngoskop itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama uh, laryngoskop Miller dan yang kedua yaitu laryngoskop Macintosh. Untuk jenis laryngoskop yang sering digunakan yaitu laryngoskop Macintosh seperti yang ada di gambar di bawah. Kemudian yang kedua yaitu bagian T atau tube. Yang pertama ada pipa endotrakeal atau yang biasa disebut dengan ETT. Nah, seperti ini gambar ETT tersebut. Jadi pipa endotrakeal atau yang sering disebut ETT ini adalah alat yang sering digunakan untuk mempertahankan jalan nafas pasien selama prosedur operasi. Dan untuk penata laksanaannya, pipa ETT ini digunakan dengan dimasukkan ke dalam trakea pasien untuk mempertahankan jalan nafas pasien pada saat dilakukannya operasi. Nah, untuk ukuran dari ETT itu sendiri ada berbagai macam-macam, terbagi menjadi 3 yaitu untuk wanita, untuk pria, dan juga untuk anak-anak. Itu dengan ukuran yang berbeda. Lanjut, itu ada LMA atau laryngeal mass airway, biasa disebut dengan LMA. Jadi untuk alat ini kurang lebih sama dengan ETT. Dia berfungsi untuk mempertahankan jalan nafas pasien. Bedanya LMA, penggunaan LMA ini digunakan pada saat intubasi ETT itu sangat sulit dilakukan pada pasien. Maka penggunaan LMA ini digunakan untuk menggantikan ETT tersebut. Untuk penggunaan dari laryngeal mass airway ini sangat mudah karena tidak serumit dengan pemasangan intubasi pada teknik ETT. Dan fungsinya tetap sama-sama untuk menjamin jalan nafas pasien selama prosedur operasi. Kemudian pada bagian airway itu ada yang pertama ambu bag. Jadi ambu bag ini adalah alat yang digunakan untuk memberikan oksigen dengan cara memompa udara yang bebas untuk memperbaiki fungsi pernapasan pasien atau yang biasa dikenal dengan istilah ventilasi pasien. Nah, untuk ambu bag itu sendiri biasanya digunakan dengan menggunakan rumus ideal volume yang dalam hal ini berbeda-beda setiap orangnya tergantung dengan berat badan pasien.
Lanjut, itu ada oropharyngeal airway atau biasa dikenal dengan OPA atau Mayo dan sebutannya yang lain. Nah, fungsi dari oropharyngeal airway ini atau OPA adalah untuk menjaga agar tetap terbukanya jalan napas dan mencegah apabila lidah pasien itu mengalami kejatuhan atau yang dapat menyebabkan lidah pasien menyebabkan penghambatan pada jalur pernapasan sehingga menyebabkan pasien tersebut sulit untuk bernapas. Untuk oropharyngeal airway itu sendiri memiliki berbagai macam ukuran dan juga kode untuk setiap ukuran oropharyngealnya atau OPA-nya. Baik itu untuk kode 00 itu untuk bayi atau bayi yang prematur, bayi kecil. Kemudian ada kode 0 untuk bayi dan kode 4 dan 5 itu untuk anak dewasa. Untuk orang dewasa. Lanjut ada nasopharyngeal airway. Nah, nasopharyngeal airway ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan penggunaan OPA tadi atau oropharyngeal airway. Bedanya, nasopharyngeal airway ini digunakan di hidung, sedangkan untuk oropharyngeal airway tadi digunakan di mulut. Nah, jadi bedanya hanya di situ saja. Tapi untuk fungsinya itu tetap sama, untuk mempertahankan dan tetap membuka jalan nafas pasien. Lanjut pada bagian selanjutnya yaitu tape atau plester. Nah, plester ini sering digunakan dalam melakukan fiksasi intubasi ETT maupun LMA agar ketika intubasi ETT dan intubasi LMA terpasang itu tidak akan copot kembali karena apabila copot maka itu akan menyebabkan pasien mengalami penurunan pernapasan. Maka dari itu, plester atau tape ini juga merupakan salah satu alat yang penting dalam statik untuk mempertahankan fiksasi dari alat intubasi ETT dan LMA. Lanjut, itu ada stilet, bagian introducer. Jadi, stilet ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa ETT atau pipa endotracheal tube sebagai alat bantu saat insersi pipa. Nah, jadi fungsi utama dari stilet ini adalah untuk membantu kelengkungan dari ETT itu sendiri. Jadi untuk stilet ini dimasukkan ke dalam ETT atau pipa endotracheal, kemudian pipa endotracheal tersebut sudah bisa dilengkungkan atau dibuat dengan berbagai macam bentuk agar dapat masuk ke dalam trakea pasien. Kemudian untuk introducer yang kedua yaitu ada forceps magil. Nah, forceps magil ini adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi pipa endotracheal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Nah, jadi selain itu fungsi forceps magil ini adalah untuk membantu memasukkan ETT apabila terdapat kesulitan dalam memasukkan ETT ke dalam lubang trakea pasien. Dari itu, introducer forceps magil ini sangat merupakan salah satu komponen yang penting juga dalam statik. Kemudian ada konektor. Nah, meskipun konektor ini bentuknya kecil, tapi penggunaan konektor ini sangat penting untuk tindakan intubasi ETT, LMA, dan hal-hal lain. Karena konektor ini digunakan sebagai penghubung antara mesin respirasi atau mesin anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Jadi, mengapa pentingnya konektor ini di dalam statik agar dapat memberikan oksigen, maksudnya mesin anestesi dengan sungkup muka itu dapat terhubung secara kuat untuk memberikan oksigen pada pasien. Dan yang terakhir yaitu ada suction. Nah, alat suction ini adalah alat yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman semua, karena alat ini sering digunakan untuk dilakukan apabila terdapat penyumbatan atau penumpukan sekret di bagian jalur nafas pasien, baik itu melalui hidung ataupun melalui mulut, maka suction ini perlu digunakan dan sangat penting di bagian komponen statik. Alat ini digunakan untuk melakukan penghisapan apabila terdapat penumpukan sekret maupun perdarahan selama tindakan operasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan alat-alat umum anestesi dan juga terkhusus pada alat-alat statik. Maka apabila ada kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.